Selamat pagi semua. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang topik perundungan. Dengan judul pemaparannya, Bebaskan Sekolah dan Rumah Kita dari Tindak Perundungan. Apa itu perundungan? Perundungan sama dengan tindak kekerasan fisik, fisikis, maupun seksual, baik dilakukan secara langsung ataupun dalam jaringan. Perundungan dapat menyebabkan ketakutan dan rasa trauma, luka atau cedera, maupun kerusakan barang, dan yang paling mengerikan, perundungan dapat menyebabkan kematian. Lalu, apa-apa saja perundungan itu? Jenis-jenis perundungan ada 4. Yang pertama, perundungan fisik. Yang dimaksud dengan perundungan fisik adalah tindakan yang menyebabkan terlukanya fisik atau tubuh seseorang, baik dengan cara memukul, menendang, mencubit, ataupun hal lainnya. Yang kedua, perundungan verbal. Perundungan verbal melukai perasaan melalui perkataan yang menghina ataupun menjelek-jelekkan dan merendahkan orang lain. Perundungan verbal memang tidak menyebabkan luka yang nampak di tubuh ataupun fisik, tetapi perundungan verbal juga memberikan dampak buruk dengan ditandai adanya kekurangan rasa percaya diri ataupun minder karena dialami secara terus-menerus. Yang ketiga, perundungan relasional maupun sosial. Yang dimaksud dengan perundungan ini yaitu melakukan penghinaan di depan umum atau di depan banyak orang dan mengajak orang lain untuk tidak berhubungan dengan si korban. Contohnya, menghina seseorang itu dengan perkataan dan mengajak orang lain sehingga orang lain ikut tidak berhubungan dengan korban. Bisa dilakukan melalui rumor ataupun gosip. Yang keempat, perundungan daring atau yang biasa disebut saat ini cyberbullying, yaitu dengan menuliskan perkataan mengejek atau menghina pada kolom komentar di media sosial si korban. Nah, itu adalah jenis-jenis perundungan. Lalu siapa saja yang terlibat dalam perundungan? Semua orang bisa terlibat dalam perundungan, baik itu sebagai pelaku, korban, ataupun sebagai penonton yang disebut dengan bystander. Siapa itu pelaku? Pelaku adalah orang yang melakukan perundungan. Pelaku biasanya merasa paling unggul, agresif, sulit berempati, dan selalu menyalahkan korban atas perilaku yang dia lakukan. Pelaku bisa siapa saja yang melakukan hal serupa. Di sekolah itu bisa jadi guru, di rumah bisa jadi orang tua karena merasa paling unggul sehingga bisa berbuat sesuka hati kepada korban. Contoh, orang tua yang melakukan perundungan di rumah mengatakan anaknya, "Oh, bodoh, loak." Bahasa sederhana tetapi kita tidak tahu mungkin saja hal itu sudah melukai perasaan anak-anak kita. Atau perundungan yang mungkin saja dilakukan oleh guru ataupun pendidik di sekolah dengan cara mengatakan yang sama kepada murid-murid di sekolah. Lalu siapakah yang menjadi korban? Korban dalam perundungan adalah orang yang menjadi target perundungan. Biasanya korban ini lemah, kecil, dan penampilan fisik berbeda dengan orang lain, sehingga penampilan fisik ini dijadikan bahan ejekan atau perundungan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga yaitu yang tidak kalah berperan, yaitu sebagai penonton atau bystander. Seringkali perundungan terjadi di tengah-tengah kita. Kita menontonnya saja, maka posisi kita di situ sebagai bystander. Bisa saja bystander aktif maupun bystander pasif. Bystander aktif itu adalah orang-orang yang menonton kemudian ikut tertawa dan ikut bersorak-sorai ketika perundungan terjadi sehingga seakan-akan memberikan semangat kepada pelaku perundungan. Maka ketika kita melakukan perundungan dan kita tertawa ataupun bersorak-sorai, kita di situ sebagai bystander aktif.
Dan yang kedua adalah bystander pasif. Ikut menyaksikan tetapi hanya berdiam diri. Tidak mendukung pelaku, tetapi tidak juga melakukan pertolongan ataupun memberikan bantuan kepada korban, mungkin bisa saja karena takut atau karena tidak peduli kepada sekitar. Maka posisi kita di situ sebagai bystander pasif. Di mana saja bisa terjadi perundungan? Perundungan bisa terjadi di mana saja, di rumah oleh anggota keluarga, bahkan kakak ke adik, orang tua ke anak, atau sepupu ke sepupunya. Jadi itu biasanya dilakukan oleh orang yang lebih besar atau lebih berkuasa. Contoh seperti yang tadi saya sebutkan, orang tua ke anaknya mengatakan anaknya bodoh karena tidak bisa melakukan pekerjaan atau mengerjakan PR, atau mengatakan anaknya tidak bisa apa-apa, itu sudah termasuk perundungan verbal. Atau mungkin memukul anaknya juga tanpa sebab, termasuk perundungan fisik. Di sekolah juga bisa terjadi antar murid atau guru ke murid, tidak menutup kemungkinan guru kepada guru. Dan yang ketiga adalah perundungan bisa terjadi di area publik dengan cara merendahkan orang lain di depan umum. Dan bisa saja perundungan terjadi di media sosial yang ditandai adanya status atau komentar negatif kepada orang lain dengan maksud menghina. Ingat, perundungan terjadi itu jika ditandai secara terus-menerus dan melukai korban, baik fisik maupun psikis. Nah, ada banyak mitos yang terjadi dalam perundungan. Mitos ini jangan sampai kita biarkan karena itu tidak benar. Mitos yang pertama yaitu perundungan hal yang wajar terjadi di kalangan anak atau peserta didik. Mitos tidak wajar terjadi kepada siapapun, baik itu di kalangan anak-anak ataupun peserta didik. Walaupun sering terjadi kepada anak, tetapi itu bukan hal yang wajar. Yang kedua, perundungan membentuk karakter anak yang menjadi lebih kuat. What? Perundungan menjadi lebih kuat? Perundungan tidak membuat mental lebih kuat, tetapi sebaliknya, perundungan melukai psikis anak, sehingga anak cenderung menjadi kurang percaya diri, kurang bersosial, karena terjadinya perundungan yang terus-menerus. Perundungan bahkan bisa berdampak hingga puluhan tahun, sehingga mengganggu perkembangannya di masa pertumbuhan. Yang ketiga, mitos yang ketiga, dampak perundungan verbal tidak seburuk perundungan fisik. Verbal memang tidak melukai tubuh, tetapi verbal tersimpan di dalam hati, sehingga itu pun sama buruknya dengan fisik. Mitos yang keempat, perundungan sama dengan candaan. Tidak, perundungan terjadi bila korban merasa tersakiti, sedangkan bercanda, korban dan pelaku sama-sama bersenang-senang dan menikmati atau tertawa bersama. Beda perundungan dan candaan. Yang kelima, perundungan akan selesai dengan sendirinya. Tidak Bapak Ibu, perundungan tidak akan selesai jika kita tidak menanganinya secara intensif. Karena indikator dari perundungan adalah terjadi secara berulang-ulang. Jadi, jika perundungan terjadi di sekitar kita, di rumah maupun di sekolah, jangan pernah membiarkannya dengan anggapan akan selesai dengan sendirinya. Karena perundungan akan selalu berulang jika kita tidak menanganinya. Sekian dan terima kasih. Inilah pemaparan dari saya. Terima kasih.